Di balik kisah-kisah yang terlihat biasa, ternyata menyimpan rahasia yang tak pernah kita bayangkan. Setiap tempat, setiap orang, bahkan setiap peristiwa menyimpan sisi gelapnya sendiri. Entah itu legenda lama yang terlupakan, atau kejadian nyata yang menggetarkan jiwa, channel ini hadir untuk mengajak kamu menyelami kisah-kisah misterius, dari yang tersembunyi di pelosok negeri, hingga kisah nyata yang membuat bulu kuduk berdiri. Jadi siapkan dirimu, karena apa yang akan kamu dengar malam ini bisa saja mengubah cara pandangmu terhadap dunia di sekitarmu. Ini bukan sekedar cerita, ini adalah perjalanan, menelusuri jejak-jejak yang ditinggalkan oleh hal-hal yang tak kasat mata. Selamat datang di channel ini, di mana suara misteri akhirnya terdengar. Pernahkah kamu berjalan sendirian di malam hari? Saat semua orang sudah tertidur, dan kamu merasa ada yang mengikutimu dari belakang, padahal tak ada siapapun di sekitarmu. Hanya gelap, sunyi, dan suara detak jantungmu sendiri. Pulau Jawa, tanah yang subur, kaya akan budaya dan sejarah, namun juga menjadi tempat di mana dunia nyata bersentuhan erat dengan alam tak kasat mata. Dari hutan lebat yang dihuni oleh makhluk gaib, gunung-gunung yang dianggap suci sekaligus mengerikan, hingga pantai dan bangunan tua yang menyimpan kisah kelam. Malam ini, aku akan menemanimu menelusuri tempat-tempat yang dipercaya sebagai lokasi paling angker di Pulau Jawa, tempat yang menyimpan ribuan cerita misteri, tempat yang menyimpan air mata, darah, bahkan kutukan. Jangan terlalu dekat dengan layar dan jangan menoleh ke belakang, karena kita akan masuk ke dalam lorong dunia yang tidak semua orang boleh tahu. Inilah 7 tempat paling angker di Pulau Jawa. Pertama adalah Alas Purwo. Terletak di ujung timur Banyuwangi, Alas Purwo bukan sekadar taman nasional. Di balik keindahan hijaunya pepohonan dan suara burung liar, tersembunyi dunia lain yang disebut-sebut sebagai pusat kerajaan gaib di tanah Jawa. Konon, hutan ini adalah tempat pertama kali manusia diciptakan menurut mitologi Jawa kuno. Namun seiring waktu, tempat ini menjadi wilayah kekuasaan para makhluk halus. Para paranormal menyebutnya sebagai titik yang paling kuat dalam peta mistis tanah Jawa. Ada cerita seorang pemuda yang masuk ke Alas Purwo untuk mencari bambu kuning. Namun ia tak pernah kembali. Masyarakat percaya ia telah dibawa oleh penunggu gaib. Tubuhnya tak ditemukan, tapi ibunya sering bermimpi ia sedang makan di pasar bersama makhluk berjubah putih. Tak hanya itu, malam hari warga sering mendengar suara gamelan mengalun pelan dari dalam hutan. Suara yang indah, namun tak pernah terlihat siapa yang memainkannya. Dan lebih menyeramkan, beberapa orang yang mencoba merekam suasana malam Alas Purwo mengaku hasil rekamannya rusak, terdengar bisikan, dan ada bayangan putih berkelebat di antara pepohonan. Tempat ini dipercaya sebagai gerbang antara dunia manusia dan alam makhluk halus. Beberapa dukun datang jauh-jauh hanya untuk bermeditasi di sana. Namun tak semua bisa pulang dalam keadaan normal. Beberapa kesurupan, beberapa hilang kesadaran, dan sebagian tak pernah kembali seperti sebelumnya. Kedua ada Gunung Merapi. Gunung Merapi bukan hanya gunung berapi yang aktif. Ia adalah gunung suci, tempat arwah-arwah leluhur bersemayam. Menurut kepercayaan spiritual Jawa, Merapi merupakan salah satu poros kekuatan spiritual bersama pantai selatan dan Keraton Yogyakarta. Merapi memiliki sosok penunggu bernama Eyang Sapu Jagad. Ia dikenal sebagai penjaga gaib gunung, dan tak semua pendaki diperbolehkan sampai ke puncak. Beberapa pendaki bercerita, saat mendaki di malam hari, mereka mendengar suara langkah kaki dari arah belakang, tapi saat menoleh, kosong. Di jalur pendakian tertentu ada cerita tentang Pasar Bubrah, sebuah tempat di mana terdengar suara keramaian, padahal tak ada siapapun. Orang-orang percaya itu adalah pasar gaib. Cerita lain datang dari warga Kinarejo. Mereka percaya sebelum letusan besar terjadi, selalu ada penampakan makhluk tinggi besar dengan mata merah berdiri di tebing, menatap lurus ke arah desa, dan lebih menakutkan lagi. Ada yang bilang gunung ini menyimpan lorong waktu gaib. Beberapa orang masuk untuk mendaki,
hanya 2 hari, namun saat keluar, dunia sudah berjalan seminggu lebih. Ketiga ada Lawang Sewu. Bangunan peninggalan Belanda ini menyimpan luka sejarah yang dalam. Di masa penjajahan Jepang, ruang bawah tanahnya digunakan sebagai tempat penyiksaan dan eksekusi. Dindingnya menjadi saksi jeritan, darah, dan nyawa yang direnggut paksa. Sejak itu, bangunan ini tak pernah benar-benar kosong. Penampakan wanita berambut panjang sering muncul di lorong-lorong sempit. Beberapa pengunjung melihat bayangan tinggi berjalan cepat dan suara tangisan yang datang dari ruang bawah tanah. Beberapa kru TV bahkan mengalami kerasukan saat syuting, dan banyak dari mereka akhirnya dimandikan kembang oleh juru kunci bangunan. Di malam tertentu, Lawang Sewu menjadi seperti kota mati dengan kehidupan gaibnya sendiri. Lilin menyala sendiri, pintu terbuka pelan, dan suara langkah yang tak terlihat menggema di lantai 2. Kamu boleh masuk ke Lawang Sewu, tapi jangan pernah berjalan sendirian melewati lorong utamanya, karena konon ada satu pintu yang jika kamu lewati, kamu tidak akan bisa keluar dengan cara yang sama. Keempat, ada Pantai Parangtritis. Pantai ini bukan pantai biasa. Ia adalah istana gaib dari Ratu Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Lautnya tak kenal ampun. Banyak korban yang hilang tanpa jejak. Banyak pula cerita tentang suara perempuan memanggil dari tengah ombak. Tak sedikit yang melihat perempuan cantik berambut panjang, berpakaian hijau, berjalan di tepi pantai, kemudian menghilang perlahan di antara ombak. Warga percaya warna hijau adalah warna keramat milik sang ratu. Siapapun yang memakainya bisa saja dipanggil menjadi abdi gaibnya. Beberapa saksi mengatakan pernah bermimpi bertemu langsung dengan sang ratu. Istana megah, para dayang, dan kolam air laut di tengah ruang besar. Tapi saat bangun, tubuh mereka menggigil dan beberapa jatuh sakit selama berhari-hari. Malam 1 Suro adalah waktu paling sakral di pantai ini. Keraton Yogyakarta pun mengadakan larung sesaji ke Laut Selatan untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Kelima adalah Gunung Kawi. Gunung ini terkenal sebagai tempat pesugihan. Banyak orang datang dengan harapan mendapat kekayaan dalam waktu singkat, tapi harga yang harus dibayar tak main-main. Mereka membawa ayam cemani, kembang 7 rupa, dan dupa. Beberapa bahkan membawa rambut dan darah sebagai bagian dari perjanjian. Makhluk gaib di Gunung Kawi dikenal sangat kuat dan menuntut balas jasa. Beberapa orang yang berhasil tiba-tiba kaya raya, tapi kemudian kehilangan anaknya atau anggota keluarga lainnya secara misterius. Warga sekitar bercerita tentang suara tangisan di malam Jumat Kliwon, tentang bayangan hitam di puncak, dan tentang aroma melati yang muncul tanpa sebab. Gunung ini bisa memberimu apapun yang kamu mau, tapi akan mengambil lebih dari yang kamu bayangkan. Keenam ada Alas Roban. Alas Roban adalah hutan di batang yang dilintasi jalan besar. Tapi meski ramai, suasananya sunyi dan berat. Kecelakaan sering terjadi tanpa sebab jelas, mobil terbalik sendiri. Pengemudi melihat bayangan di tengah jalan. Dan ada yang mengaku melihat nenek-nenek duduk di tengah jalur. Namun saat mobil berhenti, tak ada siapapun di sana. Di masa lalu, tempat ini menjadi lokasi eksekusi dan pembuangan mayat korban politik. Energinya masih terasa sampai hari ini. Beberapa sopir truk mengaku mereka merasa seperti mengemudi selama 10 menit, tapi ternyata sudah 1 jam lebih, seolah-olah waktu berhenti, dan yang paling sering terjadi adalah penampakan anak kecil menangis di pinggir jalan. Jika kamu berhenti dan mendekatinya, maka kamu akan dibawa ke jalan yang tak pernah berujung. Terakhir ada Gunung Salak. Gunung Salak adalah gunung paling misterius di Jawa Barat. Banyak pendaki hilang. Bahkan pesawat pun jatuh di sini, seperti tragedi Sukhoi Superjet 100. Ada wilayah yang disebut Segitiga Salak, daerah di mana sinyal hilang, alat komunikasi gagal, dan kompas berputar tak karuan.
Beberapa pendaki mendengar suara-suara aneh dari dalam kabut, melihat cahaya-cahaya biru menari di antara pohon, dan yang paling menyeramkan, jejak kaki di tanah tanpa pemilik. Sosok berwujud manusia raksasa sering terlihat berdiri diam, memandangi tenda pendaki dari jauh. Ia tak pernah menyerang, tapi malam itu tak ada yang bisa tidur. Ada satu kejadian, seorang pendaki turun dan bercerita telah bertemu penduduk desa di atas. Namun saat ditunjukkan peta, tidak ada desa di lokasi yang ia sebut. Dan yang lebih aneh, pakaian pendaki itu basah dan penuh lumpur. Pulau Jawa bukan sekadar tempat tinggal manusia, tapi juga rumah bagi yang tak terlihat, yang tinggal di pepohonan, di balik kabut, dan di antara hembusan angin malam. Jika kamu melewati tempat-tempat ini, hormatlah, bersikap sopan, jangan mengambil apapun, dan jangan mencoba menantang apa yang tak kamu pahami, karena yang kamu lihat bukanlah seluruh kenyataan. Dan yang kamu tak lihat mungkin sedang memperhatikanmu dari kejauhan. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Jika kamu merasakan kedamaian, pelajaran, atau keajaiban dari kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan menyelami lebih dalam lagi tempat-tempat penuh misteri di tanah air tercinta.